Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergabung dengan seluruh warga Sebi. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, ulubis kentul baris. Jadi kemarin baru saja Gus Menteri meluncurkan atau menyampaikan tentang sudah mulai dibukanya pendaftaran untuk badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama. Jadi penyebutannya ini jadi penyebutan baru sepertinya. Ada BUM Desa dan BUM Desma. Kalau nggak salah, nanti Bu Erlina yang akan menjelaskan lebih detail. Saya selalu sampaikan ke teman-teman bahwa ada dua masterpiece dari Gus Menteri kita ini, yaitu yang pertama adalah SDGs Desa dengan satu data desanya yang luar biasa. Yang kedua adalah Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama. Ini dua masterpiece yang semoga menjadi momentum atau menjadi tonggak bagaimana kita memajukan desa-desa di Indonesia. Kenapa? Karena ada satu kekuatan desa memiliki data dan ada satu kekuatan membangkitkan pemberdayaan pembangunan ekonomi desa dengan Badan Usaha Milik Desa. Pagi ini kita sudah kehadiran tamu luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena beberapa kali saya berkomunikasi dengan Bu Arlina ini untuk bisa bergabung, sangat sibuk sehingga ini luar biasa. Jadi kemarin fresh from the oven, dari baru pembukaan untuk pendaftaran online-nya Badan Usaha Milik Desa, dan pagi ini akan dijelaskan langsung oleh Bu Harlina untuk kemudian ke depan semoga ada kesempatan Ibu juga dengan tim bisa berbagi tentang bagaimana mengembangkan Badan Usaha Milik Desa bersama teman-teman di forum-forum di TV Desa, karena alhamdulillah respon positif dari teman-teman utamanya pejuang-pejuang pendamping pemberdayaan desa ini ternyata beberapa paling tidak 2 bulan terakhir ini menjadikan tayangan kita sebagai rujukan untuk mendapatkan informasi update tentang kebijakan-kebijakan dan bagaimana berkegiatan mendukung SDGs Desa dan mendukung program-program dari Kementerian Desa. Selamat pagi, Ibu. Sehat-sehat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita coba mencek
Kapus Datin kita baru aja bergabung. Nanti luar biasa ini Ibu, Badan Usaha Milik Desa yang saya begitu Undang-Undang Desa lahir, kemudian sempat dalam satu acara televisi saya sempat diundang, kemudian saya ditanya tentang Badan Usaha Milik Desa. Jawaban saya waktu itu sangat jelas sekali bahwa menarik ada Badan Usaha Milik Desa, tapi sayang kelaminnya tidak jelas. Alhamdulillah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, adanya PP menjadi lebih jelas positioning dari Badan Usaha Milik Desa, dan luar biasa lagi respon dari teman-teman di Kementerian Desa begitu cepat. Jadi PP keluar, kemudian secepatnya mempersiapkan ubur rampingnya, termasuk juga dengan digital yang terus dikembangkan. Sebelum ke Ibu, karena ini acaranya punyanya Pak Ivan, saya harus menyapa Gus Ivan dulu. Selamat pagi, Gus. Selamat pagi, Gus Kocol. Ya. Ini Kak Lina sudah datang. Kami sebut Kak karena ini kakak kelas kami, Gus Kocol. Ini memang undangan itu kadang-kadang tergantung siapa yang ngantar kan gitu. Iya, yang ngantar adiknya, jadi nggak berani menolak ini. Seperti biasa kami laporkan ini kondisi data SDGs desa pagi ini. Ya. Jadi memang ada lonjakan input yang sangat besar. Ya. Jadi dalam sehari lebih dari 3 juta inputan gitu. Jadi memang kita harus mengalah kepada para pendata di lapangan. Jadi kalau kita nggak mengalah, pendatanya nanti akan kesulitan masuk. Untuk kebutuhan perolehan data, sebetulnya begini kerabat desa, para pendamping desa, bahwa kalau memang menggunakan manual, ya, kalau sudah terisi itu sudah cukup sebetulnya untuk menyusun berita acara. Jadi tidak perlu dicocok-cocokkan dulu dengan aplikasi, gitu. Karena pasti ya yang namanya aplikasinya sedang dipakai untuk pendata, tidak dibuka untuk yang hendak mencocokkan. Tetapi toh masih ada waktu 1 bulan untuk kemudian memasukkan dan mencocokkan. Termasuk pertanyaan bagaimana kalau double dan sebagainya. Tidak masalah kalau double-nya di aplikasi. Karena itu dengan mudah saat ini ada 2 tim. 1 tim yang mengelola aplikasi dan 1 tim yang mengelola pengembangan aplikasi. Seperti itu. Jadi kalau memang sudah selesai secara manual, ya, kalau sudah ada secara manual sudah didata semua warga, maka itu sudah cukup. Nah, pagi ini 54 juta warga desa yang terdata secara detail. Ini sekali lagi untuk pertama kalinya kita memiliki, dan yang memiliki desa ya, memiliki data secara detail. Dan kalau melihat lonjakannya 2 juta warga, 2,3 juta warga dan 800-an ribu keluarga per hari, ya. Kita yakin di tanggal 31 itu minimal 60 juta warga desa sudah terdata secara detail. Artinya itu sudah lebih dari 50% warga desa di Indonesia. Adapun untuk keluarga dari perkiraan BPS 31 juta, kalau pagi ini sudah terkumpul 18 juta, memang sudah lebih dari 50%. Ya. Jadi sudah hampir 60%. Untuk survei RT, pertama kalinya kita akan memperoleh data RT. Kemudian untuk desa, ini juga ada peningkatan dari 23.000 menjadi 25.500. Kemudian untuk BUMDes, ya. Untuk BUMDes dalam sehari ini yang mendaftar BUMDesnya 177 BUMDes. Kemudian yang BUMDes bersama yang mendaftar 63 BUMDes. Satu hal yang penting di sini adalah bahwa mendaftarnya itu menggunakan kode desa. Jadi penting untuk segera mendaftar, karena begitu disetujui
maka ada waktu 40 hari dari yang disetujui itu untuk menyiapkan seluruh bahan. Seandainya desa kita keduluan desa lain, ya, atau ada yang iseng misalnya iseng mengisi data desa kita, gitu, maka kita harus nunggu 40 hari. Bisa jadi begitu. Dan salah satu caranya maka dibuka call center untuk BUMDes dan seperti biasa call center Sapa Desa. Gitu. Nah, ini perkiraan bersama Kak Lina ini dalam seminggu akan mendaftar menurut pengalaman Juli tahun lalu itu lebih dari 10.000 BUMDes dalam seminggu. Jadi memang ini satu gairah tersendiri di samping kita menyelesaikan SDGs desa. Dan perlu kami sampaikan, Bu Dirjen itu adalah salah satu pihak yang sangat disiapkan oleh Gus Menteri karena ini Dirjen baru, yaitu pengembangan ekonomi dan investasi, dan itu adalah satu dirjen yang menjadi pendorong utama di Kementerian Desa. Seperti tadi disampaikan Gus Koco, ada 2 masterpiece Gus Menteri yang sudah mulai dirasakan, yaitu data milik desa, ya. Dan yang kedua adalah bagaimana badan hukum BUMDes. Sebetulnya ada satu Gus Koco, satu lagi, ya, yang nanti pasti akan segera kelihatan. Apa itu itu? adalah profesionalitas pendamping desa. Jadi, nanti kalau itu masterpiece khusus untuk teman-teman pendamping itu. Ini teman pendamping ketawa semua ini, penuh bahagia. Kita ketahui kemarin sudah ada laporan bulanan, ya, yang pertama gitu, yang bisa kita ketahui apa saja kebutuhan pendamping satu persatu, karena memang ini big data pendamping. Nanti pada 1 Juni hari Selasa itu laporan kedua. Ini kita akan segera mengetahui bagaimana perkembangan pendamping satu persatu. Dan itu pagi ini diselesaikan oleh Gus Menteri petunjuk teknis pendampingan yang isinya itu sebetulnya adalah roadmap untuk profesionalitas pendamping. Hanya dalam waktu 1 tahun rencananya Gus Koco. Saya kira itu untuk pengantarnya. Mungkin ada ini Gus, ada yang menarik ini. Daily report pendamping desa dan pendamping lapangan desa tidak tersedia menu pendampingan kepada BUMDes. Nah, ini mungkin perlu ditambahkan supaya Bu Harlina sendiri juga terbantu dengan teman-teman pendamping, karena ada di dalam daily report ketika mereka melakukan pendampingan atau penguatan BUMDes. Mungkin itu satu catatan dari Mas Busman. Oke, terima kasih Gus Ivan untuk pengantarnya. Jadi Bu Harlina ini menjadi bagian menariknya adalah di sarapan SDGs desa ini adalah forum untuk Gus Ivan menyampaikan progres beberapa kegiatan, dan kita memang ingin menjadikan ini sebagai forum untuk belanja inovasi dan belanja permasalahan, sehingga inovasi bisa terus dijadikan kabar baik untuk teman-teman bisa menduplikasi, permasalahan bisa kita deteksi lebih awal untuk dicarikan solusinya. Sepenuhnya Bu Rina monggo untuk bisa menyampaikan bagaimana berprosesnya Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa bersama melakukan pendaftaran online, karena beberapa pertanyaan, dulu sudah pendaftar dan seterusnya. Monggo Ibu, waktu sepenuhnya. Oke, terima kasih Pak Koco, Gus Ivan atau Di Ivan, para pendamping desa, ada Pak Kades, pengurus BUMDes, dan mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dan masih di masa atau di era Idul Fitri, masih di bulan Syawal, saya ucapkan minal aidin wal faidin karena saya baru ketemu, dan sekaligus saya perkenalkan tadi sedikit Gus Ivan sudah memperkenalkan saya, tapi saya ingin sedikit menyampaikan bahwa saya juga selain BUMDes nanti ada beberapa item kegiatan yang tentu saya
ingin mendapatkan feedback dari Bapak dan Ibu semua atau Mas-mas dan Mbak aja ya, biar lebih informal para kerabat desa. Saya menyebutnya sebagai pejuang desa. Jadi sebelum biar nggak ngantuk sedikit nih, ada pantun yang biasa Gus Ivan nih yang ngajarin saya. Belajar giat dengan semangat. Memang pendamping desa sangat hebat. Ya, oke, kita mulai. Kita mulai terkait dengan pendaftaran. Jadi minggu kemarin saya juga mengikuti, jadi saya juga pengikut loh Pak Koco, pengikut sarapan pagi ini di beberapa event saya selalu mengikuti, dan minggu kemarin Pak Nasrun sudah menyampaikan terkait dengan regulasi dan sebagainya, dan khusus pagi ini memang kita membahas terkait dengan pengajuan nama dan pendaftaran BUMDes berbadan hukum. Ini memang agak kilat ya, karena kemarin Gus Menteri sudah menyampaikan press release-nya dan kami harus segera menindaklanjutin kebijakan yang telah disampaikan Pak Menteri. Mungkin sedikit aja merefresh bahwa terkait dengan data yang selalu disampaikan atau didata oleh teman-teman dari pendamping itu terkait dengan jumlah BUMDes ini sampai 2020 sudah tercatat cukup banyak ya, sudah 51.000 lebih. Dan ini tentunya satu hal yang menggembirakan, tetapi juga satu hal yang perlu kita cermati dan klarifikasi lebih detail. Artinya apakah 51.000 lebih ini memang eksis atau tidak. Jadi pada saat Bapak dan Ibu Mas Mbak semua tahun kemarin melakukan registrasi, yang kemarin juga disiapkan aplikasinya oleh Gus Ivan, 1 minggu itu 10.000 masuk, tapi kita belum mengevaluasi 10.000 itu seperti apa, sehingga sekarang ini setelah keluarnya Undang-Undang Ciptaker, kemudian PP 11 dan regulasinya, kita sudah ada pendataan dan pemeringkatan. Jadi kita akan lebih detail lagi, teman-teman pendamping desa juga nanti mohon agak lebih berat lagi, karena nanti ada item permintaan tadi ya, item khusus untuk mendata atau melakukan evaluasi terkait BUMDes di dalam kinerja para pendamping. Terima kasih Pak Ivan. Ini juga perkenalan, karena selama ini bab 2 di dalam pendirian. Jadi nanti tolong kita batasin, karena saya tadi sudah sampaikan ke Pak Koco bahwa dan Gus Ivan, kita mungkin tema ya nanti per bab kalau memang diperlukan, teman-teman kita akan membuat tema per bab dari cakupan regulasi untuk BUMDes. Nah, kemudian di bab 2 ini lebih detail lagi terkait dengan pendirian. Tadi saya sudah sampaikan ada BUMDes, ada BUMDes bersama. Kemudian pendirinya itu satu desa kalau BUMDes, dan untuk BUMDes bersama lebih dari desa. Forumnya musyawarah desa untuk BUMDes, musyawarah antar desa untuk BUMDes bersama, penetapan melalui Perdes untuk BUMDes, dan peraturan bersama kepala desa untuk BUMDes bersama. Ini saya refresh ya, saya yakin teman-teman sudah sangat paham. Saya ingin merefresh karena ini nanti terkait dengan pendaftaran. Jadi di pendaftaran nanti data-data atau data-data dukung ini akan teman-teman harus upload di dalam pendaftaran. Kemudian mekanisme pendirian BUMDes bersama ini juga didetailkan di dalam PP maupun di dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 13. Nah, ini nanti teman-teman bisa mendownload secara detail terkait dengan peraturan-peraturan tadi. Kemudian pengaturan di dalam PP 11 ini ada salah satunya adalah
yang harus lebih didetailkan di dalam peraturan Menteri Desa. Jadi memang tidak semua tercover di dalam PP 11 karena ada hal-hal yang lebih rinci yang disampaikan atau dikeluarkan melalui peraturan Menteri Desa dan satu Menteri Hukum dan HAM, peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan registrasi hukum untuk BUMDes. Jadi karena ini harus connect antara Kementerian Desa dan Kementerian Hukum dan HAM, sehingga dua peraturan menteri ini harus keluar dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini untuk yang peraturan Menteri Desa, ini yang kita atur, ini adalah tata cara dan persyaratan pendaftaran nama, kemudian pendaftaran BUMDesma sendiri bersertifikat hukum, kemudian pengadaan barang dan jasa, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan. Jadi poin tata cara, pendaftaran, kemudian pendataan dan pembinaan ini salah satu poin yang kita harap nanti pendamping desa terlibat, karena kami berharap kita tidak hanya sekedar sudah daftar, tapi bagaimana melihat istilahnya aktivitas dari BUMDes dan BUMDesma tersebut. Dan ini tentu peran penggiat desa, pendamping desa itu sangat strategis di sini. Nah, kemudian kita turun di dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2021. Ini tentang tentangnya detail banget pendataan, pendaftaran, kemudian tentang pengadaan barang desa dan pembinaan. Salah satu bab yang muncul di sini adalah bab 2, yaitu pendaftaran nama desa. Pendaftaran nama BUMDes, pendaftaran nama BUMDes. Ini ada 3 bagian. Bagian pertama terkait dengan pendaftaran nama BUMDes, kemudian pendaftaran bagian kedua pendaftaran BUMDes dan BUMDesma, dan yang ketiga yang kedua ini terkait badan hukumnya, yang pertama ini terkait nama, dan yang ketiga terkait verifikasi data. Kemudian untuk pendaftaran kita ada 5 step kegiatan ya, sebenarnya 5 step kegiatan, tapi kalau di dalam kurung garis besarnya ini ada 2. Jadi di poin 1-2 ini terkait dengan pendaftaran nama. Kemudian di 3-4-5 ini terkait dengan mekanisme sertifikasi hukumnya. Jadi kalau teman-teman Bapak dan Ibu semua sudah mendapatkan pernyataan pengesahan nama oleh Menteri Desa, nanti bisa lanjut di poin 3, 4, dan 5. Nah, ini poin 1 ini adalah terkait pengajuan nama. Jadi nama diajukan oleh Bapak dan Ibu Kepala Desa untuk BUMDes, dan untuk BUMDesma ini adalah kepada perwakilan yang ditunjuk, apakah kepala desa ataukah silakan yang ditunjuk dari BUMDesma untuk mendaftarkan nama. Jadi pendaftaran adalah pendaftaran nama. Pendaftaran nama ini mengacu dari beberapa ada yang item-item yang harus diisi. Saya memang sengaja hari ini hanya menyampaikan garis besar atau guideline secara teori. Nanti mulai minggu depan kita akan melakukan BIMTEK untuk langsung masuk ke aplikasi. Jadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman Bapak dan Ibu mohon nanti dicatat yang terkait dengan manualnya ini. Nanti minggu depan kita langsung masuk di dalam aplikasi. Nah, pengajuan nama ini nanti adalah nama apa yang Anda ajukan. Jadi kalau kemarin sudah registrasi, kita mendata sampai bulan April itu ada 41.000 yang sudah terregister oleh Pak Ivan. Nah, ini apakah namanya akan sama atau tidak, silakan nanti disampaikan pada saat masuk di aplikasi yang baru. Jadi memang ini karena ini sebenarnya bukan nanti kita menganggap BUMDesnya ini BUMDes baru, tidak. Jadi BUMDes yang Bapak dan Ibu kelola selama ini tetap berjalan seperti apa adanya, seperti yang sudah dilakukan, tetapi nanti ketika Bapak dan Ibu melakukan registrasi berbadan hukum, itu akan menjadikan BUMDes dan BUMDesma Bapak Ibu sudah bersertifikat hukum. Jadi itu yang kami perlu tekankan, sehingga perlu registrasi semua dari ulang, dari awal. Nah, ini terkait dengan pengajuan nama, silakan kalau memang nama yang diajukan adalah sama. Kemudian persetujuan nama. Setelah Bapak dan Ibu mengajukan nama, mulai dari nama yang diajukan, jadi nanti akan keluar secara detail usulan nama Bapak dan Ibu, dan nanti akan terverifikasi by system. Jadi by system ini akan keluar apakah nama Bapak dan Ibu ini sama dengan BUMDes yang lain. Kalau namanya sama, pasti akan ter-reject. Tetapi
kita melakukan exercise, nama ini tidak akan sama karena nama BUMDes yang nanti keluar itu ada 3 frasa. Nanti akan saya jelaskan di poin di bawahnya. Nah, setelah ini nama disetujui, kemudian ada persetujuan nama secara sistem juga yang langsung disetujui oleh Menteri Desa. Ini Bapak dan Ibu bisa langsung memprint, mengunduhnya, dan apa yang sudah Bapak Ibu terima ini bisa harus dijadikan pedoman untuk musyawarah desa. Jadi setelah Bapak dan Ibu mendapatkan persetujuan nama, kemudian masuk sebagai landasan untuk musyawarah desa. Nama sudah disetujui, kemudian data dukung selanjutnya, yaitu terkait dengan berita acara Musdes, kemudian peraturan desanya untuk BUMDes atau peraturan antar desa untuk BUMDes bersama, kemudian AD, ART, dan program kerja. Nah, ini setelah Bapak dan Ibu melakukan Musdes atau musyawarah antar desa, ini kita kasih waktu 40 hari. Jadi masa pengajuan nama ini ada kedaluarsanya sampai 40 hari. Kalau dalam 40 hari Bapak dan Ibu tidak mengembalikan atau tidak melakukan klarifikasi terkait dengan data dukungnya, otomatis nama yang diajukan akan hilang dengan sendirinya oleh sistem. Jadi Bapak dan Ibu perlu melakukan lagi usulan ulang terhadap nama tersebut. Kemudian setelah data dukung dilengkapi, ini maksimal 40 hari, kami ada tim verifikator ini yang membuat agak pusing Pak Koco dan Gus Ivan, karena saya harus mengerahkan semua unsur di dalam di Genped untuk membantu verifikasi. Bayangkan kalau 10.000 dalam 1 minggu, padahal kita cuma punya kesempatan 5 hari maksimal. Berapa orang yang harus melakukan verifikasi. Ini memang Pak Ivan ini senang sekali ngerjain kakaknya ya, tapi kita terima karena ini tugas besar dan saya yakin juga pendamping akan sangat membantu kami. Nah, kemudian setelah semua tersubmit, terverifikasi oleh para verifikator, ini langsung nanti akan masuk di dalam sistemnya Kementerian Hukum dan HAM. Jadi semua by system ya, Bapak dan Ibu, teman-teman semua by system. Nah, ini akan keluar nih sertifikat berbadan hukum yang langsung nanti akan masuk di dalam loginnya Bapak, teman-teman semua. Bapak dan Ibu nanti bisa langsung masuk untuk mengunduh sertifikasi hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian detailnya saya ingin tadi yang sekilas sudah saya sampaikan untuk pendaftaran nama. Jadi di nomor 1 tadi ya, pendaftaran atau pengajuan nama ini teman-teman mengajukan apakah jenisnya BUMDes atau BUMDes bersama. Bapak dan Ibu, teman-teman semua, kemarin 2 hari yang lalu sebelum Gus Menteri melakukan press release, kami melakukan uji coba dengan, sebenarnya uji coba kami, mohon maaf ya Bapak dan Ibu, saya nggak mengundang semua, saya hanya meminta uji coba itu kami lakukan untuk 30-50 BUMDes saja, awalnya. Jadi saya minta memang Pak Dir kebetulan yang langsung bertanggung jawab penuh ini adalah Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan timnya Pusdatin, tempatnya Gus Ivan. Ini saya minta mengundang dulu teman-teman BUMDes untuk uji coba apakah ini sudah running atau belum, kekurangannya di mana, kemudian apa yang perlu diperbaiki. Ternyata saya hanya meminta 30-50 yang hadir di atas 100. Jadi mohon maaf. Mohon maaf. Jadi memang kemarin itu kita hanya uji coba dan beberapa sudah langsung melakukan aplikasi. Nah, ternyata dari masukan teman-teman sebenarnya ini sudah sangat memudahkan lah untuk melakukan verifikasi, tidak terlampau sulit dan sangat sederhana. Jadi ini nanti akan muncul jenis BUMDesnya, apakah BUMDes atau BUMDes bersama. Nah, kemudian di dalam BUMDes bersama ini nanti ada pilihan, apakah BUMDes bersama saja bentukannya ataukah ex-UPK. Ini kenapa? Karena kami juga ingin mendata dan kami sudah menyurat ke Bupati, Wali Kota, mohon para pendamping juga ikut mengawal terkait dengan ex-UPK ini. Kami minta untuk pendataan ulang untuk untuk ex-UPK. Apakah yang ada di tempat teman-teman Bapak dan Ibu sudah bertransformasi kepada BUMDesma ataukah masih tetap atau bertransformasi kepada badan hukum yang lain. Jadi kami mohon datanya yang sudah kami sampaikan kira-kira sebulan yang lalu. Kemudian setelah teman-teman mengisi pengajuan nama ini,
ada jenis tadi bumdesmanya, kemudian identitas pemohon ini adalah yang mengajukan pendaftaran. Ini untuk bumdes ini adalah kepala desa, nanti ada verifikasinya dari nomor induk kepala desanya, kemudian nama yang diajukan. Jadi tolong dicatat ya, nama yang diajukan hanya namanya saja. Jadi tidak perlu menyebut bumdesnya, tidak menyebut yang lain, hanya nama. Kemudian nama desa setelah itu, kemudian alamat kedudukan bumdes. Nah, kedudukan bumdes ini juga nanti mohon didata atau ditulis dengan lengkap di situ. Sudah ada kotaknya. Kemudian dari setelah Bapak dan Ibu teman-teman mengisi, nanti ada pernyataan secara elektronik. Karena pengajuan nama, kemudian pengajuan semua dokumen kepada Kementerian Hukum dan HAM itu tanggung jawab sepenuhnya Kementerian Desa. Artinya kalau nanti Bapak dan Ibu ada salah ataupun ada kekurangan dalam pengisian data, itu semua adalah di bawah tanggung jawab Kementerian Desa. Oleh karena itu, salah satu yang saya minta kepada Gus Menteri, pendamping desa mohon dilibatkan untuk ikut mengawal terkait dengan data dukungnya. Dan ini telah disetujui oleh Gus Ivan. Jadi saya ke Gus Menteri dulu, Pak Koco. Oke, Gus Menteri. Oke, nah Pak Ivan, tolong di dalam amplifikasi kinerjanya dicantumkan gitu loh. Jadi nanti urutannya jelas ya, Bu. Urutannya jelas ya. Kalau komandan udah perintah, wah. Urutannya jelas, jadi pendamping nanti terlibat secara penuh untuk mengawal, ikut bertanggung jawab, jadi tidak hanya kita sendiri. Nah ini kemudian persetujuan nama, ini kita sebut di dalam SOP 1 hari, sebenarnya nggak 1 hari, langsung begitu Anda klik, nanti akan keluar Anda ter-approve atau tertolak di dalam pengajuan nama. Kenapa 1 hari, kan nggak mungkin kita menyebut pengajuan nama disetujui 5 menit gitu, jadi kita 1 hari. Nah ini ada yang sudah oke dan ada yang sudah memenuhi ketentuan, ini akan suratnya bisa diunduh dan tidak memenuhi ketentuan akan ditolak secara elektronik. Nah tadi seperti yang disampaikan oleh Gus Ivan, kalau misalnya ada trouble, pertama Anda bisa menghubungi tim Sapa Desa sebagai helpdesk dan nanti juga ada email, dan nanti untuk BIMTEK selanjutnya saya meminta nanti lebih spesifik, ada dua istilahnya, kalau Anda mau bertanya tentang substansi, nanti akan Anda diberikan nomor helpdesk, ya ini yang langsung kepada kami Ditjen Pengembangan Ekonomi langsung, karena ini terkait substansi. Tapi kalau terkait dengan aplikasi, nanti ada di timnya Pak Ivan. Jadi nanti ada lebih dari 2 nomor, bahkan saya minta ada teman-teman yang ditugaskan khusus untuk mengawal terkait dengan aplikasi maupun substansi. Nah nanti Bapak dan Ibu muncul nih di dalam di dalam data persetujuan itu BUMDes, jadi ada 3 frasa. BUMDes, kalau memang BUMDes, kemudian nama, yang biru ini adalah nama yang didaftarkan, dan yang hijau ini adalah nama desa. Jadi tolong benar-benar teman-teman dicermati, karena kemarin uji coba itu sudah ada yang salah, jadi belum udah salah, wah saya udah pusing nih. belum udah ada yang salah. Yang pertama salah, mereka mengisi di dalam pengisian kotaknya mereka mengisi 3-3-nya langsung, padahal yang diharapkan namanya BUMDesnya aja, jadi yang biru ini. Jadi tolong teman-teman mencermati ya, nama BUMDes aja yang diminta. Kemudian kalau BUMDes bersama hanya 2, karena ini memang kan lingkup lokasinya sangat banyak ya, jadi BUMDes bersama, kemudian namanya apa. Nah kemudian setelah ini tadi yang ini adalah poin pertama ya, tahapan pertama untuk pendaftaran nama. Kemudian yang berikutnya, poin besar berikutnya adalah pendaftaran BUMDesma untuk sertifikasi berbadan hukum. Ini kalau judul panjangnya seperti itu. Nah ini melengkapi data dukung yang diperlukan. Jadi setelah keluar nama, nanti Bapak dan Ibu bisa unduh, kemudian bisa dijadikan sebagai bahan untuk perdes atau musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Nah, kemudian melengkapi data-data yang diperlukan di dalam aplikasi ini, yaitu modalnya, kemudian identitas pendiri, kemudian bidang usaha. Nah, ini sesuai dengan KBL ini nomor dari registrasi unit-unit usaha yang ada berapa ribu Pak Ivan? Ada banyak. Jadi teman-teman nanti bisa memilih usaha prioritas yang ada di dalam BUMDes, bisa lebih dari 1.
Kemudian unggah data pendukung. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu mengunggah melalui file PDF. Ini tentang berita acara, Perdes, ART, program kerja. Nah, kemudian nanti data-data ini akan dilakukan persetujuan atau diverifikasi oleh verifikator. Dan nah ini pendamping, tadi pertanyaannya sudah terjawab di sini, akan muncul notifikasi ke dashboard daily report pendamping desa TA menjalankan tugas verifikasi lapangan. Ini Pak Ivan loh, Mas-mas, Mbak-mbak pendamping. Ini Pak Ivan langsung ini. Berarti sebelum diminta masuk ke dashboard ini sudah diantisipasi nih ya? Sudah. Kita sudah tahu betapa semangatnya pendamping desa gitu kan. Jadi kita sudah mengantisipasi itu. Karena sebenarnya awalnya saya sama Pak Ivan ini pendamping desa, kita dari IPB, KKN itu udah biasa, jadi udah tahu. Nah, kemudian setelah data dukung ini lengkap, kemudian ada persetujuan dari verifikator, langsung masuk ke aplikasinya Kementerian Hukum dan HAM. Ini yang nanti istilahnya mendirect atau mengirimnya itu adalah tim Pusdatin, tapi ini by system semua. Jadi by system semua ini akan langsung masuk Kementerian Hukum dan HAM, dan mereka akan mengeluarkan sertifikasi BUMDes berbadan hukum. Jadi sebenarnya simple ya, kalau saya melihat sebenarnya ini sudah dilakukan teman-teman Bapak dan Ibu semua harian. Jadi tinggal memformalkan, memasukkan di dalam aplikasi, dan saya yakin teman-teman sudah sangat mahir lah untuk masuk di dalam aplikasi. Nah, yang justru agak berat ini ada di kami gitu, karena ini verifikasinya ini sama Pak Ivan ini, saya ini udah nawar ini. Awalnya hanya 1 hari saya nawar, 1 hari dari mana? Saya bilang gitu, 10.000 kita harus verifikasi 1 hari. Akhirnya Pak Ivan, ya udah deh 5 hari. 5 hari pun masih berat. Jadi kami sudah istilahnya nanti kita lihat, kita akan berupaya kalau misalnya banyak ya nanti akan saya tambah verifikatornya. Jadi di sini inilah peran-peran kita, dan terutama peran pendamping ya, teman-teman pendamping. Kami mohon dibantu untuk membantu untuk memfarukan verifikasi. Nah, kemudian setelah selesai sudah berbadan hukum. Nah, ini saya ingin sedikit, jadi teman-teman setelah berbadan hukum tentu kan tidak hanya sekedar itu. Jadi nantinya ini juga dalam proses untuk aplikasi lebih disempurnakan. Kemarin saya juga minta timnya Pak Ivan untuk lebih menyempurnakan, karena kita di tahun kedua setelah teman-teman melakukan registrasi, artinya tahun kedua berjalan ya. Jadi tahun depan kita harus sudah mulai pendataan pemeringkatan. Nah, ini pendataan ini ada 7 item, mulai dari kelembagaan, manajemen, usaha, unit usaha, kerjasama, aset permodalan, akuntabilitas, keuntungan, dan manfaat. Ini nanti akan kita detailkan lagi, dan kita akan berikan lagi juga BIMTEK-nya, apa saja yang harus diisi, untuk mendapatkan pemeringkatan dari Kementerian Desa. Nah, nanti kalau sudah muncul atau sudah melakukan update data ini, nanti akan ada sertifikasi di masing-masing BUMDes, apakah Anda masuk maju, berkembang, pemula, perintis, dan apakah setiap tahun Anda naik kelas, ataukah turun kelas, atau stuck. Jadi itu menjadi catatan, dan ini nanti juga kita akan komunikasikan kepada stakeholder terkait. Jadi fungsi ini tidak hanya sekedar pemeringkatan tok, tapi juga ada fungsi-fungsi lain yang tentu tadi apalagi BUMDes ini kan sudah masuk di banyak sektor, sehingga itu akan menjadi salah satu catatan buat para stakeholder yang lain. Nah, ini bentuk tampilan yang nanti mulai Senin dan mulai minggu depan lah kita mulai aplikasi langsung, kita buka. Maksudnya kalau teman-teman mulai sekarang mau masuk silakan, tetapi kalau memang belum siap atau masih merenung dulu namanya sama atau enggak, silakan nanti mulai minggu depan kita akan membuat BIMTEK yang per regional yang nanti langsung masuk aplikasi. Jadi ini nanti teman-teman bisa masuk langsung di websitenya Kemendesa, menu sistem informasi desa, kemudian kode desa masuk untuk username, passwordnya adalah Kemendesa 2021, nanti masuk diubah setelah masuk aplikasi. Bapak dan Ibu, teman-teman semua, ini catatan penting ya, karena ini akan menjadi semacam akun yang berlaku seumur hidup kali ya, karena memang seperti email kan, seperti email itu kan Yahoo kan kita untuk ini kan kita harus selalu hafal lah kalau di dalam
masuk di laptop atau apa, mungkin kita langsung masuk bahwa ini masuk di dalam memori sehingga kita tidak perlu mengutak-ngutik lagi kalau sudah diubah passwordnya. Karena nanti Anda akan harus melaporkan perkembangan BUMDesma, perkembangan BUMDes itu bisa sebulan, 2 bulan, kemudian tahunan untuk pemeringkatan tadi. Nah, ini bentuk yang muncul di dalam aplikasi nanti. Nih, buka browser internet, kemudian klik alamatnya, dan seterusnya. Ini nanti detailnya kita akan sampaikan dan kita sama-sama akan mengisi di mulai minggu depan. Jadi tim Pak Hoho dan timnya Pak Ivan, kita sedang istilahnya menyusun rundown acara, rundown pembagian BIMTEK-nya, sosialisasinya regional ataukah nanti seperti apa. Nanti kita akan sampaikan secepatnya. Nah, ini data-data yang diperlukan. Nah, mungkin untuk persiapannya, terutama untuk BUMDesma, karena memang Anda masuk loginnya bukan login kode desa, jadi registrasinya kan tidak memakai username kode desa karena ada BUMDes bersama ini kan terdiri dari beberapa desa, sehingga mungkin perlu dipastikan sekarang email BUMDes bersama yang akan daftarkan. Jadi mungkin ini pertama yang perlu Bapak dan Ibu siapkan, kemudian domisili kedudukan BUMDes bersamanya juga di mana. Kalau memang sudah ada ya alhamdulillah, tinggal nanti mengisi alamatnya, tapi kalau memang belum tolong mulai sekarang dicermati atau disiapkan, didiskusikan dulu mau di mana ini BUMDes bersama kedudukannya. Nah, ini nanti hasil registrasinya. Nanti akan muncul username dan password default, dan apabila nama, karena BUMDes bersama ini kan relatif mungkin ada persamaan ya, karena hanya 2 frasa kalau BUMDes bersama ini. Jadi BUMDes bersama, kemudian nama, frasa BUMDes bersama, kemudian nama. Nah, ini memberikan alternatif 3 nama lain. Nah, ini nanti yang Bapak dan Ibu bisa pilih mana yang akan dipakai, dan tolong diingat masa kedaluarsanya adalah 40 hari. Jadi kalau nanti sudah dipilih ternyata 40 hari tidak mengajukan kembali data dukunya, otomatis akan terdelete. Nah, ini kolom yang harus diisi terkait dengan pengajuannya. Ini contoh dokumen bukti pendaftaran nama untuk BUMDes ya, ini contohnya. Jadi teman-teman nanti di dalam login pertama, di dalam home-nya itu ada kode BUMDes itu 1, BUMDes bersama 2. Jadi 1 dan 2 itu menyatakan apakah Anda BUMDes ataukah ada BUMDes bersama. Nah, ini sebenarnya ada cukup jelas ya. Nanti coba kalau misalnya teman-teman membuka aplikasi itu dilihat aja dulu apanya, dicermati dulu sebelum diisi. Karena kemarin ketika dicoba ternyata dia BUMDes tapi ternyata masuknya di BUMDes bersama. Jadi masuknya di poin 2 sehingga mungkin kan nanti dalam tanda petik agak ribet ya, karena harus meng-calling kita, helpdesk, meng-calling email kita untuk menyatakan bahwa ini ada kesalahan sehingga kami harus, sistem harus mengganti ulang atau melakukan mendelete untuk yang sudah diajukan karena ada kesalahan. Jadi mungkin ini saja ya yang bisa saya sampaikan. Ini detail pengajuan ini nanti dari kami, kemudian ini proses pendaftaran sebenarnya 5 hari, tadi sudah saya sampaikan, melengkapi data juga sudah. Nah, ini cetak sertifikasi hukum nanti oleh Kementerian Hukum dan HAM, ini seperti ini, hasil dari sertifikasi Badan Hukum BUMDes dan BUMDesma, dan ini yang memverifikasi atau mengeluarkan adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Demikian teman-teman, Bapak dan Ibu semua, Pak Koco, Gus Ivan, mungkin ini sebagai pengantar saja. Kalau kita mau diskusi, kita diskusikan. Tapi intinya saya tadi sampaikan mungkin tidak bisa terjawab semua pagi ini. Nanti mulai minggu depan kita akan berikan jadwal untuk sosialisasi BIMTEK-nya. Terima kasih ya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya hampir tiap pagi ini kumpul dengan teman-teman pendamping, kayaknya saya sudah bisa mewakili juga beberapa pertanyaan yang membuat andilau antara dilema dan galau ini dari teman-teman pendamping. Satu, Ibu, mungkin saya sih berharap ini nanti segera dari
sistem aplikasinya nanti daily report karena memang sudah diamanahkan, berarti kan harus segera disiapkan, Gus Ivan. Cuma yang kedua mungkin lebih pada apakah bisa ada semacam surat atau semacam pernyataan dari kementerian bahwa memang salah satu tugas dari teman-teman adalah melakukan pendampingan terhadap BUMDes. Karena ini saya yakin juga menjadi penting ketika teman-teman pendamping ini akan melakukan komunikasi dengan pengelola BUMDes, dengan pemerintah desa dan seterusnya. Karena saya agak paham betul di lapangan. Kadang-kadang kalau tidak ada bukti on paper itu beberapa birokrat di bawah ini kadang-kadang tidak menjadikan itu sebagai satu pedoman. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga mungkin karena tadi Gus Ivan menyampaikan bahwa bagaimana profesionalitas pendamping desa ini menjadi perhatian dari Gus Menteri. Mungkin pagi ini teman-teman pendamping bisa mendengarkan komitmen dari Bu Harlina ini, komitmen dari Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa tentang peningkatan kapasitas atau diseminasi informasi kepada teman-teman pendamping, bagaimana mengembangkan atau bagaimana mendukung untuk BUMDes ini bisa bergerak dengan baik sesuai aturan dan mampu berkembang sesuai yang diharapkan. Jadi apakah pagi ini kita akan mendengarkan komitmen dari Bu Harlina untuk kemudian ya dari tim Ibu akan memberikan pembekalan atau memberikan penguatan, bukan hanya bicara tentang legal formal dari BUMDes, tapi juga bagaimana pengembangan bisnis dari BUMDes itu sendiri. Kemudian yang terakhir mungkin tentang XPNPM ini, Bu. XPNPM ini kan ada yang sudah dalam bentuk badan usaha koperasi kah, ada yang sudah bahkan ada yang sudah dalam bentuk PT sebagai lembaga keuangan mikro. Sementara sisi yang lain kita juga mendengar komitmen dari Gus Menteri di Surabaya, kalau tidak salah Jawa Timur, akan mengembangkan badan kredit, istilahnya tetapi lebih pada lembaga keuangan desa yang waktu itu bersama-sama dengan OJK. Ini menurut saya perlu menjadi perhatian khusus. Ibarat kata kalau di koperasi itu kan ada koperasi produksi, koperasi perdagangan, tetapi ketika bisa bicara koperasi simpan pinjam, maka ada uniqueness di situ. Ada aturan bahwa pengelola harus punya pengalaman apa dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin saya mohon maaf ke teman-teman, saya sepertinya tidak memberikan kesempatan bertanya langsung karena waktu kita, Ibu juga ada agenda yang lain. Jadi beberapa hal itu terutama kita mari dengarkan bersama-sama komitmen dari Bu Herlina untuk bagaimana meningkatkan kapasitas dan profesionalitas dari teman-teman pendamping. Silakan mungkin Ibu. Terima kasih Pak Koco, teman-teman semua ya. Intinya kita tidak dibatasi waktu dan ruang ya. Jadi kalau topik saya hari ini hanya 1 jam, silahkan. Sudah banyak kok teman-teman yang tahu WA saya juga Pak Koco, saya juga sudah banyak. Ya, saya juga ikut di beberapa grup pendamping, tapi memang belum diajak di grup pendamping yang lain. Gitu. Yang pertama terkait dengan daily report aplikasi. Nah ini tugasnya Gus Ivan ini untuk memasukkan itu, dan untuk surat saya sepakat kalau memang diperlukan, tapi sebenarnya di dalam peraturan menteri terkait dengan tugas pendamping, sebenarnya salah satu tugas pendamping itu adalah terkait dengan penguatan ekonomi yang di desa loh. Jadi mungkin itu juga sebenarnya bisa menjadi dasar. Hanya saja selama ini mungkin teman-teman belum aware ya. Jadi mungkin kita perlu meng-highlight ini ya Pak Ivan ya, terkait dengan tugas-tugas dari pendamping. Nah, apalagi nanti juga tadi yang disampaikan Pak Ivan kan, Pak Menteri sebentar lagi akan melaunching atau terkait dengan kinerja pendamping. Nah ini mungkin salah satunya untuk mengawal
BUMDes. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan komitmen peningkatan kapasitas BUMDes. Sebetulnya ini ya, sekali lagi ya, saya ingin menyampaikan juga, mungkin sedikit curhat juga. Saya 5 tahun kemarin itu Pak Koco, saya ada di Dirjen Pengembangan Kawasan Pedesaan. Di situ ada BUMDesma, ada 60 BUMDesma, dan BUMDesma itu selalu istilahnya ada fasilitasi, tetapi memang ada pendamping kawasan. Dalam artian sebenarnya pendamping desa dan pendamping kawasan itu harusnya sinergi. Ini saya tidak ini loh ya, hanya ingin nanti ke depannya mohon teman-teman untuk saling melakukan sinergitas antara desa, apakah itu BUMDes, BUMDesma, ini kan sama, kita sebenarnya basicnya adalah desa. Jadi saya mengajak semuanya, apakah itu pendamping desa, pendamping kawasan, bahkan pendamping transmigrasi, karena saya juga mengawal area-area transmigrasi yang di situ juga nanti kita akan kembangkan BUMDes untuk sama-sama membantu penguatan atau memperlancar perekonomian atau pergerakan usaha BUMDes. Nah, salah satu hal Pak, komitmen saya, sebenarnya bukan komitmen, memang tugas saya Pak Koco, itu adalah dari sisi kemitraan, kerjasama dengan BUMN, kerjasama dengan stakeholder terkait. Dan ini sudah kita lakukan. Nah, mungkin perlu juga nanti Pak Koco, kita perlu ada sesi juga, kalau Pak Koco kita siapkan waktu, Gus Ivan, kita mengundang swasta atau BUMN yang punya semacam pola kerja, bisnis prosesnya untuk CSR-nya mereka ke BUMDes, ke desa. Nah, itu mungkin bisa dijadikan semacam benchmarking teman-teman, tidak perlu datang, tapi dari virtual Anda bisa melihat sebenarnya seperti apa sih bisnis proses dari CSR ataupun usaha ataupun bantuan dari swasta, kemudian BUMN yang bisa dioptimalkan atau bisa dilakukan di unit atau desa-desa yang lain, bisa direplikasi. Karena gini loh Pak, saya itu juga melihat sebenarnya banyak bantuan fisik kepada desa-desa itu yang akhirnya muspro dalam artian begitu bangunan fisik selesai dibangun, tidak ada pengelolaannya, tidak ada pemeliharaannya. Nah, ini kan kita harus, saya terus terang bahagia banget ini saya bisa berkenalan dengan sekarang sudah 255 pendamping dan pengurus BUMDes. Jadi paling tidak 255 ini nanti akan bisa menyebarkan keinginan saya pribadi, bahwa keinginan saya pribadi Pak Koco, karena tadi Pak Koco menyampaikan komitmen saya terus terang pengen ya bantuan sumber modal yang sudah ada itu bisa teroptimalkan. Jadi kontinuitas, kualitas itu harus benar-benar dijaga. Teman-teman Pak Koco dan Gus Ivan, saya itu banyak mendapatkan tawarannya itu sangat menarik. Salah satu contoh dari Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat. Mereka itu banyak membangun terminal, membangun pelabuhan kecil di sepanjang Toba itu ada 8 atau 13 pelabuhan itu Pak Koco. Dan di samping-samping pelabuhan itu mereka membangun warung-warung yang cukup indah lah, maksudnya kan masih baru ya. Mereka menawarkan ke saya, Bu, tolong carikan BUMDes yang siap untuk mengisi. Sampai sekarang saya belum ada, karena standarnya itu harus standar premium, gitu loh. Standar premium dalam artian dia harus continue, harus ada, misalnya ada akhirnya yang masuk adalah misalnya coffee yang Starbucks, tapi itu pun sekarang sudah mulai dibatasin karena Menteri Perhubungan mintanya dari lokal. Sebenarnya sudah diturunkan. Awalnya mereka minta dari UMKM BUMDes. Saya bilang sama teman-teman, ayo ada nggak, siap nggak nih seputaran Danau Toba, seputaran lokasi-lokasi wisata yang lain. Dan itu apa ya, sangat potensial. Jadi teman-teman tolong kalau memang ada data, nanti saya juga minta dari Gus Ivan di dalam aplikasi sudah memunculkan juga profil dari Anda semua, sehingga kita bisa istilahnya bisa gampang lah. Satu lagi hari ini Gus Ivan dapat tugas. Nanti siang Pak Menteri ada rapat dengan Pak Luhut, Pak Menko Marifest, mengembangkan rempah mendunia. Nah, ini saya baru dapat berapa BUMDes itu. BUMDes yang di Bangka Belitung, yang Lada, kemudian di NTT. Nah, ini kan sebenarnya peluang Pak Koco. Peluang. Jadi saya senang nanti kalau saya diberi kesempatan ini lagi, saya akan sampaikan juga mungkin satu sesi teman-teman BUMN yang siap untuk
CSR ke lokasi-lokasi, dan kemudian juga dari unit usaha ataupun dari Himbara yang siap juga. Banyak sebenarnya tawaran. Itu aja Pak Koco komitmen kita. Oke. Atau satu lagi ya yang SPNPM. Satu lagi, oke. Nah, di dalam PP 11 itu disebutkan bahwa SPNPM itu bertransformasi kepada BUMDesma dalam 2 tahun. Artinya walaupun sekarang sudah berubah PT koperasi, tapi kalau di dalam undang-undangnya berbunyi seperti itu, tolong dimusyawarahkan lagi antar desa. Tolong dimusyawarahkan lagi sebagai unit paling tinggi dari organ untuk XUPK tersebut. Musyawarahkan kembali untuk mentransformasikan kepada BUMDesma. Karena kita tidak akan, sebenarnya kami ini hanya melaksanakan regulasinya. Jadi untuk siapa yang akan menjadi pelaku, usahanya apa, itu bertransformasi penuh. Jadi tidak ada sebenarnya kekhawatiran teman-teman itu tidak diperlukan, karena tidak ada yang diambil istilahnya, tidak ada yang diambil anggarannya, tidak ada yang dikurangi pengurusnya, semua ditransformasikan ke dalam BUMDes bersama. Itu melalui musyawarah antar desanya, gitu loh. Jadi tolong nanti dalam 2 tahun ini teman-teman yang ex-UPK itu mengkonsolidasikan untuk sama-sama mentransformasikan semua. Jadi hanya pindah rumah aja, pindah rumah, ganti nama gitu. Jadi itu karena sesuai dengan regulasi yang ada. Mungkin itu Pak Koco, dan kami siap ya untuk yang mengawal SPNPM ini. Kami juga ini satu PR kita, tapi kita PR-nya kan pertama pendaftaran dulu, baru nanti banyak banget PR-nya soalnya. Itu Pak. Luar biasa. Jadi mungkin saya sebelum berikan ke Gus Ivan, karena ini juga sudah di penghujung acara, satu untuk yang CSR kebetulan alhamdulillah juga pernah diundang di forum kita. Itu ada forum CSR, kebetulan sekjen kita kenal baik, saya sudah sempat sampaikan, ayo kita memaksimalkanlah CSR ini untuk benar-benar dalam konteks penguatan dari pembangunan di desa melalui Badan Usaha Milik Desa dan seterusnya. Mereka sudah merespon baik, tinggal nanti kita coba atur waktu untuk kemudian menjadi tema khusus untuk ini. Dan yang kedua mungkin tadi Ibu sampaikan tentang bagaimana komitmen peningkatan kapasitas teman-teman, pemahaman tentang BUMDes, pemahaman tentang bisnis dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini sudah cukup lama juga TV Desa berangan-angan ada satu program khusus itu tentang semacam forum BUMDes. Jadi mungkin tiap hari jam berapa sampai jam berapa kita ada ekspos tentang BUMDesnya, ada kemudian ketemu dengan membagikan informasi-informasi atau mengedukasi bisnis BUMDes dan seterusnya. Jadi kalau memungkinkan mungkin tim dari Ibu bisa kita komunikasi, kita siap untuk memberikan slot tambahan untuk Kemendes dalam konteks 2 masterpiece ini. Jadi kalau SDGs desa mungkin lebih pada bagaimana satu data desa, kuasa desa ini menjadi penting, dan yang kedua memang BUMDes ini menjadi bagian yang menjadi konsentrasi kita. Kebetulan rapat dengar pendapat proses penyusunan undang-undang desa, saya sempat diundang sebagai LSM di bidang pemberdayaan desa. Itu fokus kita adalah tentang BUMDes ini harus jelas. Bahkan waktu itu kalau di rapat dengar pendapat saya sampaikan harus berbentuk PT. Jadi setiap perusahaan yang ada di desa itu kalau kemudian memanfaatkan luas area cukup besar dari desa, maka harus BUMDes harus punya saham di PT atau di perkebunan atau apa. Itu salah satu yang dulu pernah kita sampaikan. Tapi apapun itu alhamdulillah sekarang luar biasa, BUMDes sudah jelas sebagai badan hukum usaha, dan kemudian bagaimana kita mengembangkan itu. Jadi Ibu, kami siap kalau memang diperlukan, mau tiap hari 1 jam membedah tentang memajukan BUMDes, ayo kita siap. Tinggal nanti dari data-datanya yang ada di Gus Ivan, beberapa BUMDes kita pilih untuk berbagi cerita atau expose tentang BUMDesnya, dan dari perusahaan-perusahaan termasuk yang sempat mengganggu saya, mengganggu pikiran saya adalah badan usaha milik negara yang menggunakan nama BUMDes.
ini ternyata masih belum bersinergi penuh dengan BUMDes. Semoga ini menjadi momentum karena ada kalau tidak salah BUMDes Nusantara kalau nggak salah itu satu persero yang waktu itu Mitra BUMDes Nusantara yang waktu itu Menteri Eko kalau tidak salah waktu itu, dan saya melihat mereka belum melirik BUMDes dengan maksimal, mungkin karena kemarin belum jelas bentuknya, sekarang sudah jelas bentuknya. Sekarang mungkin harus kita ajak untuk membangun komitmen bagaimana sinergi badan usaha milik negara dengan badan usaha milik desa. Mungkin melalui Bu Harlina dan Gus Ivan nanti akan menjadi lebih mudah. Kalau Suryo Koco yang datang kan mungkin agak susah karena wajahnya wajah kampung gini. Oke, Gus Ivan closing statement karena waktu kita sudah di penghujung, dan saya minta maaf kepada teman-teman yang bergabung tidak bisa memberikan waktu untuk tanya jawab, tapi insya Allah minggu depan materi tentang BUMDes akan memberikan ruang untuk kita lebih luas berdiskusi. Silakan Gus Ivan. Terima kasih Gus Koco, Kak Lina, para kerabat desa sekalian. Jadi memang pada saat ini punggawa kita itu Ibu Dirjen, jadi Ibu BUMDes kita itu Ibu Harlina ini memang. Jadi beliau yang akan istilahnya itu yang akan membawa kita, mau dibawa kemana BUMDesnya. Jadi yang real akan membawa BUMDes kita paling tidak sampai beberapa tahun ke depan pasti Ibu Harlina ini. Jadi penting kita untuk mengetahui seperti pagi hari ini bagaimana beliau menyampaikan tidak hanya kondisi saat ini, tetapi tadi sudah disampaikan untuk tahun depan saja sudah ada bayangan ya, bahwa big data BUMDes yang berupa laporan bulanan BUMDes itu akan digunakan kembali ya. Ini datanya dari BUMDes ditampilkan oleh BUMDes sendiri, dan kemudian nanti olahannya dari Kementerian Desa untuk BUMDes lagi. Jadi sama seperti data SDGs desa seperti itu. Jadi semangatnya seperti itu. Dan ini Kak, memang yang sangat penting lagi pagi hari ini saya melihat tidak kurang 1.400 pemirsa YouTube kita ini tidak turun-turun. Kemudian di Zoom sudah tidak bisa masuk karena memang sudah 300 gitu. Jadi memang ini sesuatu yang sangat penting. Itulah sebabnya semalam kami masukkan ke dalam daily report dan ke grup BUMDes karena ini sangat penting gitu. Dan ini baru pertama kali. Jadi seperti yang kita belajar dari Desa Polosari di Jombang, dia sangat berakit-rakit dahulu, sakit-sakit dahulu, ya. Tapi sekarang sudah full 100%. Kalau desa yang belum ya nggak apa-apa, sekarang kita bersakit-sakit dahulu untuk upload dan isi data, nanti kan minggu depan 2 minggu lagi sudah lega gitu. Dan karena menggunakan teknologi aplikasi Gus Koco, dalam beberapa detik menu aktivitas BUMDes sudah ada. Luar biasa. Nanti kalau ada tugas lagi dari Kak Lina, ada tugas lagi dalam beberapa detik nanti kami sampaikan ke seluruh pendengar. Itu salah satu bentuk menuju profesionalitasnya Gus Koco. Jadi komunikasi hanya itu beberapa detik. Gitu Gus Koco, kerabat kita. Terima kasih. Oke, luar biasa. Pagi ini kita merasakan betul bagaimana digitalisasinya Kementerian Desa ini luar biasa. Jadi awal acara ada yang menyampaikan tentang bagaimana daily report ada BUMDes, acara belum selesai ini dijawab. Sudah ada menunya. Ini luar biasa nih Bu Lina. Oke, pagi ini saya secara pribadi sangat berbahagia karena mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan dukungan dari Gus Ivan dan Bu Harlina untuk bagaimana masterpiece-nya Gus Menteri, BUMDes, dan data desa berbasis SDGs ini kita bisa masifkan
dalam sosialisasi pemahaman ke masyarakat, karena saya masih melihat beberapa, kebetulan saya juga ada di beberapa grup, jadi di beberapa teman-teman masih kemudian mencoba membawa ide-ide yang agak berbeda dari semangat undang-undang dan semangat peraturan yang ada. Jadi semoga ketika semakin luas orang memahami bahwa oh ini seperti ini, maka agenda-agenda untuk kemudian merubah-rubah atau menggeser-geser dari apa yang sudah disepakati ini tidak banyak terjadi di masyarakat, sehingga teman-teman di pendamping, teman-teman di desa tidak menjadi kebingungan. TV Desa selalu membawa semangat berkabar yang baik-baik, karena kabar-kabar baik itu akan menghasilkan perilaku-perilaku yang baik. Karenanya terus dukung TV Desa, terus ikuti acara-acara TV Desa, dan spesial masih menjadi primadona acara kita adalah Sarapan SDGs Desa, dan insya Allah akan ada satu lagi primadona acara kita adalah acara tentang badan usaha milik desa, yang nanti kita akan mendapatkan dukungan dari Bu Harlina, insya Allah. Oke, terima kasih kerabat desa, teman-teman pendamping desa. Tidak berasa waktu kita sudah di penghujung acara, dan sebagai informasi acara Sarapan SDGs Desa juga sudah secara resmi diminta oleh 2 stasiun televisi untuk bisa ditayangkan di tayangan 2 stasiun televisi satelit yang menggunakan satelit berbeda dengan satelitnya TV Desa. Jadi insya Allah akan menjadi lebih luas dalam syiarnya. Sampai di sini pagi ini. Dan kita akan bertemu lagi minggu depan, Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai pukul 7. Jangan sampai terlupakan, selalu ikuti Sarapan SDGs Desa, karena menu-menunya penuh dengan gizi untuk penguatan desa dalam satu semangat desaisme. Ada internasionalisme, ada nasionalisme, saatnya kita bicara desaisme. Semangat memuliakan desa-desa di Indonesia. Sampai di sini, bertemu kita minggu depan. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam berdiri sebaris, holobis kentul baris. Salam SDGs Desa. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.